Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara penentuan diameter partikel dan distribusi partikel dari data SEM yang berbeda menggunakan software Origin dan Imagy. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuka terlebih dahulu dari gambar SEM yang dihasilkan dari pengujian yang dilakukan. Lalu yang kedua yang akan kita lakukan adalah penentuan skala pada Imagy berdasarkan dari skala yang didapat pada data SEM tersebut. Penarikan garis ini berfungsi untuk penentuan skala yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah masuk pada bagian analysis dan pada bagian set scale. Nah, berikut adalah skalanya dalam pixel dari penarikan garis yang dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah kita menambahkan known distance-nya. Pada data SEM ini, known distance-nya itu adalah 2 mikrometer atau sama dengan 2000 nanometer. Lalu kita klik OK. Nah, lalu yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengambil cuplikan dari gambar data SEM ini. Jika teman-teman ingin mengambil cuplikan penuhnya ataupun hanya sebagian saja, tidak apa-apa, karena pada video ini adalah video tutorial, jadi saya akan hanya mengambil cuplikannya sebagian saja. Lalu kita akan menduplikatnya. Nah, teman-teman tidak boleh lupa bahwa kita harus mengubah gambar dari data SEM ini menjadi 8 bit. Nah, pada cuplikan yang telah dihasilkan ini, kita dapat menggunakan fungsi FFT untuk mempermudah pada penentuan threshold yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah pada bagian adjust, kita akan menentukan thresholdnya. Nah, dapat terlihat bahwa seluruh bagian ini telah terbentuk merah. Namun, ada sesuatu yang harus teman-teman hindari, yaitu dapat terlihat pada gambar ini seluruh bagiannya ini terhubung. Nah, pada partikel-partikel yang terhubung ini akan dihitung sebagai satu partikel. Karena ini partikelnya cukup banyak dan berbeda-beda, maka teman-teman tidak boleh membuat partikel ini saling terhubung. Jadi kita harus mengubah thresholdnya itu sehingga tidak terlihat adanya partikel yang terhubung antara satu sama lain. Nah, dapat terlihat bahwa partikelnya sudah tidak terhubung lagi. Lalu dapat kita klik apply. Setelah itu akan kita lakukan masuk pada bagian analyze particle. Nah, lalu kita ganti pada nilai nolnya itu menjadi 5. Akan didapat data, yaitu melalui analisis yang dilakukan didapat 179 partikel dengan data keseluruhan sebagai berikut. Nah, data ini akan kita save untuk kita olah pada software Origin. Lalu yang selanjutnya kita akan membuka software Origin-nya dan kita akan mengimport dari data yang telah dihasilkan. Pada bagian results, kita import. Berikut adalah data-datanya. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah penentuan dari jari-jari dan diameter. Pada bagian area, ini adalah luas lingkaran dari partikel yang telah didapat. Lalu kita tinggal menentukan jari-jarinya. Pada bagian ini adalah jari-jari kuadrat, pada bagian ini adalah jari-jari, dan pada bagian ini adalah diameter. Nah, penentuan jari-jari adalah kita hanya perlu membagi seluruh nilai pada blok B ini dengan bilangan dengan pi atau 3,14. Berikut adalah datanya. Lalu kita untuk mencari nilai R-nya itu kita perlu mengakalkan dari nilai-nilai ini. Dapat digunakan fungsi square root dan mengisi pada bagian blok F. Berikut adalah datanya.
Lalu untuk mencari diameter, kita hanya perlu mengalihkan dua dari jari-jari ini, G, dan kita kalikan dengan 2. Nah, dari data diameter ini sendiri telah kita temukan dari diameter partikel pada data hasil pengujian SEM. Lalu selanjutnya yang akan kita cari adalah distribusi partikel yang terjadi. Nah, untuk penentuan distribusi partikel yang terjadi, kita harus menggunakan histogram. Sehingga kita akan membuka pada bagian plot, statistical, dan kita klik pada bagian histogram. Berikut adalah histogramnya. Lalu selanjutnya pada histogram ini kita akan membuka bin sheet-nya dan kita akan kolomkan dia. Nah, fungsi dari pengkoloman ini ataupun plot kolom ini adalah supaya kita dapat menentukan persamaan garisnya. Nah, setelah itu kita akan mengubah sumbu X-nya itu menjadi diameter dan sumbu Y-nya itu sebagai frekuensi. Lalu kita akan membuka pada bagian analyze, fitting, dan pada bagian non-linear curve fit. Open dialog. Nah, pada bagian ini pada bagian kategori akan kita pilih pick function. Lalu pada function yang akan kita pilih log normal. Kita akan membuka menu advance dan kita akan membuka menu fit control, lalu quantities, dan pada menu fit statistik. Nah, pada menu ini kita harus memastikan bahwa R square COD-nya itu telah tercentang dan adjust R square-nya itu juga telah tercentang. Lalu akan kita klik fit. Berikut ada persamaan garis yang telah didapat dan ini ada data R square-nya. Nah, data R square ini dapat kita gunakan untuk mengetahui distribusi partikel yang terjadi. Dan jika teman-teman ingin membuka data lengkapnya, dapat teman-teman masuk pada bagian result ini dan mengklik pada bagian Fit NL1. Berikut ada data lengkapnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih.